Saudara, masih terus bergulirnya sidang TPPU yang terjadi di Probolinggo tidak menutup kemungkinan akan menyeret banyak nama yang terus akan dipanggil sebagai saksi oleh jaksa KPK untuk dihadirkan di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya. Berikut ini liputannya untuk Anda. Sidang lanjutan terdakwa Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, Jaksa Penuntut Umum KPK RI menghadirkan 5 orang saksi pada persidangan pusaran kasus gratifikasi dan TPPU 19 Juli 2024. Di antara saksi yang dihadirkan tersebut yakni mantan Kadis PU Anggit Hermanwadi, Abdul Halim, Kadis BKD, Mahbub Zunaidi, mantan Kadis Pertanian, Dodi Nurbaskoro, Kepala Badan Kesbangpol, dan Dr. Anang Budi Yulianto, mantan Kadis Kesehatan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya tersebut, terdapat beberapa butir hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP KPK yang disangkal oleh beberapa saksi yang dianggap tidak sesuai saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Salah satunya mantan Kadis BKD yang diduga menerima pemberian uang senilai 5 juta rupiah dari ASN. Namun menurutnya pemberian tersebut hanya berupa baju dan buah saja. Menanggapi hal tersebut, penasehat hukum terdakwa yakni Dias Wiryardi juga mempertanyakan soal hasil pemeriksaan penyidik KPK. Sebab menurutnya hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP tersebut sebagai dasar jaksa penuntut umum dalam pengungkapan sebuah fakta bagi seorang saksi yang merujuk pada benar dan tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan korupsi. BAP itu kan sebenarnya dari sidang terakhir juga ada kejanggalannya kan, ada 2 saksi yang keterangannya sama plek gitu loh, dan kali ini juga ditemukan fakta bahwa salah satu saksi menyatakan tidak pernah memberikan keterangan itu. Tentu itu menjadi suatu pertanyaan besar, sebenarnya atas dasar apa penyidik bisa memberikan menuliskan hal itu di dalam BAP, karena ini BAP ini kan menjadi dasar pembuatan dakwaan jaksa ya. Dan lagi tadi saksi yang mengatakan tidak benar itu sampai berani disumpah di penyidik bahwa dia tidak pernah memberikan keterangan. Itu kan jadi pertanyaan besar. Ini bukan 1 kali 2 kali ya Pak? Bukan 1 kali. Di sidang itu juga seperti itu. Di sidang yang terakhir juga ada dulu. Ya itu tadi ada beberapa kali saksi yang menyatakan sebenarnya tidak pernah memberikan keterangan seperti itu, tapi ada keterangan yang berbeda di dalam. Setelah saya lihat dan saya saksikan saksi-saksi pada hari ini, tentunya itu menurut pengamatan saya itu banyak hal-hal yang dipaksakan oleh penyidik KPK. Dalam satu hal tadi setelah saya ikuti dalam sidang itu, banyak yang tidak sesuai dengan BAP. Dengan BAP di mana pada waktu jadi saksi penangkapan Pak Hasan. Begitu. Setelah saksikan sekarang, diterangkan sekarang oleh saksi tersebut setelah di BAP itu tidak sesuai. Jadi menurut saya intinya banyak istilahnya pemaksaan oleh penyidik. Jadi mau tidak mau harus mau dan menuruti apa yang menjadi keinginan penyidik itu, sepertinya seperti itu. Setelah saya saksikan barusan. Terkait dengan beberapa butir Pak, BAP yang tadi sempat disangkal oleh para saksi seperti apa? Sebenarnya tidak semua saksi menyangkal dari keterangan dalam BAP sih ya. Hari ini kita hadirkan saksi sebanyak 5 orang saksi. Yang pertama Pak Anggit, terus yang kedua adalah Pak Abdul Halim, yang ketiga adalah Pak Mahbub Zunaidi, dan yang keempat itu adalah Pak Dodi ya, Pak Dodi. Nah, yang kelima tadi juga Pak Anang. Nah, saat ini kita sudah memeriksa 5 saksi, cuman hanya 1 yang banyak beralibi di dalam keterangan di persidangan, yaitu Pak Dodi, sehingga majelis hakim memutuskan untuk memerintahkan kepada kami agar dihadirkan lagi ke minggu depan bersamaan dengan saksi kembalinya, yaitu saksi penyidiknya, karena keterangan yang terjanggal ketika dia mencoba untuk memberikan alibi-alibinya yang mungkin ditengarai tidak sesuai. Sempat kita memberikan warning
adanya pasal 21 yang bersangkutan. Dari Probolinggo, Sony Kurnia Jaya, Pro TV mengabarkan.